Di ujung sebuah desa kecil bernama Karangjati, hiduplah seorang perempuan tua bernama Siti. Orang-orang memanggilnya Nenek Siti. Usianya sudah 74 tahun. Tapi ia masih bangun sebelum azan subuh, menyapu halaman, dan memberi makan sapi-sapinya dengan tangan sendiri. Nenek Siti bukan perempuan biasa. Ia satu-satunya tukang sapi di desanya. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki itu ia jalani sejak suaminya meninggal puluhan tahun silam. Dulu, ia dan almarhum suaminya memulai usaha jual beli sapi dari nol. Kini, walau sendiri, ia masih mempertahankan kandang dan 5 ekor sapi yang ia rawat penuh kasih. Tiap pagi, ia berbicara dengan sapi-sapinya seolah mereka anak-anaknya sendiri. Pagi, Brawijaya, makan yang banyak ya. Nanti Idul Adha, kamu jadi bintang, ucapnya sambil mengelus kepala sapi jantan terbesar miliknya. Berwarna coklat tua dengan mata bulat nan jinak. Setiap menjelang Idul Adha, kandang Nenek Siti ramai didatangi orang-orang. Para panitia masjid, juragan kota, hingga orang kaya dari luar desa. Semua ingin membeli sapi darinya. Mereka tahu, sapi-sapi Nenek Siti sehat, gemuk, dan jinak, hasil perawatan penuh perhatian. Namun tahun ini berbeda. Nenek Siti menyisihkan satu sapi, Brawijaya. Yang itu nggak dijual, Nek? Tanya seorang pembeli dari kota yang menawar tinggi. Tidak, Nak. Brawijaya saya simpan. Tahun ini saya mau berkurban sendiri. Semua orang terkejut. Nenek mau kurban. Nenek Siti tersenyum pelan. Matanya berkaca-kaca. Saya sudah bantu orang kurban puluhan tahun. Tapi saya sendiri belum pernah. Selalu merasa lebih baik uangnya untuk orang lain. Tapi tahun ini, saya ingin menyerahkan sesuatu dari saya sendiri. Untuk Allah. Ia ingat betul. Sejak muda ia menabung. Tapi tabungannya selalu habis untuk orang lain. Membantu anak yatim sekolah. Menanggung biaya rumah sakit tetangga. Membelikan kambing kurban untuk janda miskin. Dan seterusnya. Semua dilakukan diam-diam. Tak berharap balasan. Tak pernah mengeluh. Tapi kini, menjelang usianya yang kian renta, ia merasa ada panggilan dari dalam hatinya. Saya ingin tahu rasanya berkurban. Menyembeli rasa cinta dan keikhlasan sendiri. Bukan milik orang lain. Bisiknya suatu malam saat berdoa. Hari Idul Adha pun tiba. Pagi-pagi, Nenek Siti sudah mengenakan kebaya sederhana berwarna putih. Ia berjalan perlahan menuju lapangan tempat penyembelihan hewan kurban. Ditemani beberapa anak muda desa yang membantunya. Ketika panitia menyebut namanya, Ibu Siti, sapi, Brawijaya, suara para hadirin tertahan. Beberapa warga menangis. Mereka tahu betapa dalam makna kurban itu bagi Nenek Siti. Ia berdiri tegak di samping sapi kesayangannya. Tangannya mengelus kepala Brawijaya sambil berbisik. Terima kasih, ya. Semoga pengorbanan kita diterima di sisinya. Sapi itu diam, seperti mengerti. Saat takbir bergema, dan pisau tajam menyentuh leher Brawijaya, Nenek Siti menutup mata dan berdoa lama. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena kehilangan, tapi karena lega. Ia merasa seperti telah menyerahkan seluruh hidupnya. Bukan hanya satu ekor sapi, tapi cinta, waktu, tenaga, dan segala yang ia miliki. Sejak hari itu, Nenek Siti tampak lebih tenang. Ia mulai mengajarkan beberapa anak muda desa cara merawat sapi, cara memilih pakan terbaik, dan cara menjaga hati dalam berdagang. Ilmu ini nggak boleh mati sama saya, katanya sambil tertawa kecil. Biar kalian yang teruskan. Bagi Nenek Siti, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego, rasa memiliki, dan menggantinya dengan keikhlasan. Tahun itu menjadi penutup yang indah untuk hidupnya yang penuh pengabdian. Dan bagi warga desa Karangjati, kisah Nenek Siti akan terus hidup. Ia bukan sekadar tukang sapi. Ia adalah teladan tentang makna kurban yang sejati.